Migrasi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Partai Solidaritas Indonesia, dan begitu pula sebaliknya, kian jamak terjadi. Mengapa migrasi terjadi lebih awal atau ketika pemilu masih akan dihelat sekitar 3 tahun lagi? Setelah pertemuan lebih dari 1 jam dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Februari 2026, Nina Agustina memutuskan bergabung dengan PSI. Padahal sebelumnya, putri mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar ini menjadi bagian dari PDIP. Partai itu pula yang menjadi salah satu pengusung Nina ketika maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Indramayu 2020 dan 2024. Pada Pilkada 2020, Nina memenangi kontestasi. Namun, pada Pilkada 2024, Nina yang berstatus sebagai petahana kalah suara dari pasangan Luki Hakim Syafudin. Kepada Kompas, Nina mengatakan, keinginannya bergabung dengan PSI sudah direstui Jokowi. Ia kemungkinan akan maju ke Jawa Barat meskipun belum dirinci posisi yang dimaksud. Jokowi yang sebelumnya juga kader PDIP bergabung dengan PSI, menyusul anaknya, Kaesang Pangarep, yang menjadi Ketua Umum PSI. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan kesiapannya membantu PSI, terutama dalam menghadapi pemilu 2029. Sebulan sebelum Nina, kader PDIP di Sumatera Selatan juga pindah ke PSI, yakni mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Heri Amalindo, mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir Abdianto, mantan anggota DPRD Sumsel Erwin, dan mantan anggota DPRD Palembang Tony. Sebaliknya, pada 13 Februari 2026, sejumlah kader PSI Kota Bandung memutuskan bergabung dengan PDIP. Rombongan yang dipimpin mantan Wakil Ketua PSI Kota Bandung, Alexander Jeriki itu, menyebut kehadiran mereka baru bagian awal dari proses bergabungnya anggota dan simpatisan lain. Sejumlah pengurus tingkat kecamatan hingga kota, termasuk mantan calon anggota legislatif, disebut akan menyusul setelah menuntaskan proses administratif. Kemudian setelah kejadian pindahnya Nina, persisnya pada 28 Februari 2026, 3 mantan kader PSI di Sumsel, yang sebelumnya menjadi pengurus tingkat kabupaten, resmi merapat ke PDIP. Di balik dinamika itu, perpindahan kader ini kemudian dikaitkan dengan tarikan 2 figur yang pernah berada dalam satu barisan politik, yakni Jokowi dan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Keduanya kini berada pada poros berbeda. Politikus PDIP Guntur Romli menilai berpindah partai merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia tak menampik adanya penilaian publik terhadap sebagian figur yang memilih hengkang dari PDIP. Meski demikian, Guntur menegaskan partainya tidak khawatir dengan pergerakan PSI yang merekrut kader PDIP. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai hal yang lumrah, bahkan menyebutnya sebagai momen pemurnian. Dalam pandangannya, kader yang berorientasi pada jabatan cenderung tidak bertahan, terlebih ketika posisi politik PDIP berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, terkait perpindahan kader dari PSI ke PDIP, Guntur membantah partainya membajak mereka sebagai balasan atas pindahnya kader PDIP ke PSI. Ia menyebut sebagian kader merasa partai itu tidak lagi sejalan dengan cita-cita awal pendiriannya sehingga memilih mencari haluan baru. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali juga membantah kepindahan kader PDIP karena sengaja dibajak oleh partainya. Menurut Grace, dinamika pindah partai politik sebagai sesuatu yang wajar di tengah tingkat keterikatan pada partai yang rendah. Ia merujuk pada berbagai survei yang menunjukkan hanya 9-10% pemilih yang memiliki identifikasi kuat terhadap partai tertentu. Ia meyakini figur Jokowi menjadi salah satu daya tarik untuk bergabung dengan PSI. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai perpindahan kader antar partai di Indonesia merupakan fenomena yang lazim dalam sistem presidensial multipartai. Identitas kepartaian, menurut dia, kerap tidak terlalu kuat, bahkan di kalangan kader sendiri, sehingga partai sering dipandang sekedar kendaraan elektoral.
berpartai secara ideologis itu agak rumit. Wajar kalau di Indonesia itu banyak lah kita melihat fenomena orang pindah dari satu partai ke partai yang lain, karena seringkali partai itu hanya dianggap sebagai tunggangan, semacam mobil rental kan, kendaraan rental yang bisa dipakai kapanpun untuk kepentingan politik elektoral. Pertama itu, yang kedua biasanya si orang pindah itu rata-rata karena konflik ya, konflik. Orang pindah itu gara-gara konflik. Ada yang bikin partai baru, ada juga ikut bergabung dengan partai yang lain.